Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Alhamdulillah teman-teman semuanya, kita masih istiqomah dan pas hari ini ke hadis ke-21, babnya adalah bab istiqomah. Nah, ada beberapa, karena ada yang baru, saya mohon maaf, saya ulangi lagi. Kalau teman-teman semuanya ingin belajar Islam, mulai dari mana? Tentunya teman-teman semuanya akan menjawab dari belajar Al-Quran, membaca Al-Quran. Tapi setelah membaca Al-Quran, itu terus kemudian apa yang harus dipelajari? Tentunya adalah hadis. Atau kalau fikih itu babnya besar sekali. Maka kalau belajar fikih itu juga Anda harus mulai dari bab, dari buku pengantar. Jadi kalau ibarat kata teman-teman semuanya belajar fisika, ya jangan langsung belajar fisika kuantum atau apa, enggak, harus fisika dasar dulu, naik lagi, terus kemudian naik level 3 dan berikutnya. Begitu juga dengan belajar matematika, jangan langsung belajar kalkulus, langsung jepat nanti otaknya ya. Itu karena emang berat, belajar tambah-tambahan dulu, level dasar naik, terus kemudian lah seperti itu. Nah, belajar Islam itu juga seperti itu. Belajar fikih itu dari awal, nanti ada, kalau di Muhammadiyah ada HPT, bagi yang sudah membaca HPT, himpunan putusan tajih, terus kemudian naik level berikutnya apa, level berikutnya apa. Kalau di fikih Syafi'i itu nanti ada Safinatun Najah, terus naik lagi jadi apa, naik lagi jadi apa, terakhir ada Majmu' dan Al-Um dan lain sebagainya. Ada level-levelnya. Begitu juga dengan belajar hadis. Kalau belajar Quran tadi, pertama Anda baca Quran. Kalau baca Quran jangan cuma baca doang ya. Sekali lagi, ini salah satu menurut saya kelemahannya orang Islam, terutama di Indonesia. Hobinya itu baca Quran sama khataman, tapi nggak hobi membaca tafsirnya atau membaca artinya minimal. Dan itu saya amati banyak sekali ya kejadian seperti itu. Itulah kenapa ketika orang barat membaca Al-Quran, mereka mendapatkan faedahnya, karena sering dari mereka itu nggak paham kaidah-kaidah ikhlab, idhar, ikhfa dan lain sebagainya. Yang mereka baca itu maknanya, tafsirnya. Akhirnya mereka mendapatkan inti dari pelajaran Al-Quran itu apa sih. Sayangnya orang Indonesia, terutama Malaysia juga, dan ya orang-orang yang terlahir Islam pada umumnya, ketika membaca Al-Quran itu selalu belajar membaca Al-Quran saja. Bagus, tetap bagus, tetap bagus. Tapi ayo mulai ke level kedua dong gitu. Mulai baca artinya misal. Tapi kalau baca artinya doang sebenarnya juga agak sedikit, kadang sedikit jelimet kan. Tafsir paling mudah untuk dipahami ketika membahas Al-Quran itu adalah tafsir Jalalain. Kalau bisa baca tafsir Jalalain, dan tafsir Jalalain itu udah di bahasa Indonesia kan, lo kurang apa. Kalau teman-teman semua masih kebingungan, itu di PDF kan. Anda bisa baca PDF-nya. Cuma ya sekali lagi, ini untuk menyemangati teman-teman ya ketika belajar Al-Quran, baca juga tafsirnya, baca juga artinya minimal. Itu seperti itu. Nah, ketika membaca hadis, kalau Anda untuk pelajaran hadis, kalau Anda baca hadis Sahih Bukhari, hadis Sahih Muslim, jamin pasti akan kewalahan. Dijamin pasti akan kewalahan. Yakin itu. Maka cara paling mudah untuk membaca hadis itu step by step. Step awalnya adalah Anda selesaikan dulu yang namanya hadis Arba'in Nawawi. Dikumpulkan oleh Imam Nawawi, berisi 42 hadis, berisi tentang inti dari agama Islam itu sebenarnya apa sih kalau ditinjau dari hadis. Ditinjau dari ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW, 42 inti ajaran agama Islam, semuanya tergantung sini. Nah, kita sudah 21 hadis yang dibaca, 20 hadis yang dibaca. Hari ini kita baca hadis ke-21. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Amr, Aqila Abi Amroh, dikatakan dari Abi Amru, dan dikatakan juga namanya Abi Amroh, Sufyan ibnu Abdillah Ats-Tsaqafi, namanya Sufyan ibnu Abdillah Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu. Gelar radhiyallahu anhu, sebelum saya teruskan, kalau buat teman-teman semuanya ada yang bertanya, kalau dalam Islam itu tujuan hidup itu apa sih? Tujuan hidup dalam Islam itu adalah mendapatkan gelar radhiyallahu anhu wa radu'an. Allah ridho, kita ridho kepada Allah sebagai Rabb kita, dan Allah ridho kepada kita sebagai hambanya. Asalkan Allah itu sudah ridho sama hidup kita, udah selesai. Kerjaan Anda, kerjaan kita setelah itu tinggal mati, nunggu
mempertahankan gelar itu sampai mati. Nah, banyak yang sampai sekarang itu kalau ditanya tujuan hidup ini apa sih, orang-orang itu pada nggak tahu. Tujuan hidup ini apa? Jadi presiden, jadi CEO, gelar PhD, punya anak, nikah. Jawabannya selalu seperti itu. Atau kalau di Jerman ya, apa sih tujuan hidup ini? Atau tujuan hidup ini adalah untuk bersenang-senang, biasanya seperti itu. Makanya banyak urlaub dan lain sebagainya. Tujuan nikah itu apa? Tujuan nikah itu kalau orang Jerman kan untuk memotong biaya pajak, supaya pajak secara klasenya turun dan lain sebagainya. Kalau orang Islam, apa sih tujuan nikah? Tujuan nikah itu bukan sakinah mawaddah warahmah, setahu saya. Tujuan nikah itu adalah mendapatkan ridhonya Allah lewat pernikahan. Maka kalau Anda melihat pernikahan Anda justru tidak diridhoi Allah, ya sebenarnya Islam kasih solusi, nggak usah diteruskan. Kalau pernikahan Anda ternyata justru Anda lihat tidak diridhoi sama Allah Subhanahu wa taala. Maka buat teman-teman semua satu tips ketika menjalani kehidupan itu, memilih sesuatu, pertanyakan satu pertanyaan ini. Kalau saya lakukan ini, kira-kira Allah ridha nggak? Itu pertanyaan paling penting, asli, pertanyaan paling penting. Dari semua pilihan, kalau Anda dihadapkan di semua pilihan, satu pertanyaan ini Anda tanyakan. Ini kira-kira Allah ridho nggak kalau saya kayak gini? Itu pertanyaan paling penting itu. Gitu ya. Radhiyallahu. Makanya para sahabat itu punya gelar paling tinggi. Gelarnya adalah radhiyallahu. Allah ridho sama kehidupan mereka semuanya. Qala qultu ya Rasulullah. Aku bertanya kepada Rasulullah. Kulli fil islami qaulan la as'alu anhu ahadan ghaira. Ya Rasulullah, beritahukan kepadaku dalam suatu perkataan dalam Islam yang dengan perkataan itu aku tidak butuh tafsir yang lain, aku tidak butuh penjelasan yang lainnya. Pokoknya yang aku nggak butuh bertanya kepada orang lain selain engkau. Kira-kira perkataan apa itu Rasulullah yang ketika engkau sampaikan kepadaku, udah aku amalkan itu saja, maka sudah aku sudah benar Islamnya. Dengan perkataan tersebut, ajarkan kepadaku sebuah kalimat, sebuah perkataan, sebuah pelajaran yang aku nggak perlu belajar. Setelah aku tahu pelajaran tersebut, aku nggak perlu tahu lagi, nggak perlu bertanya lagi kepada orang lain selain engkau. Rasulullah menjawab, Kul amantu billahi tsumma istaqim. Kalimatnya pendek tapi syarat makna. Katakanlah, amantu billahi tsumma istaqim. Aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah dalam iman tersebut. Coba kalau teman-teman lihat di sini, Islam itu amantu billah, esensi dari Islam itu adalah beriman kepada Allah, lalu kemudian mempertahankan keimanan itu sampai mati. Dan seberat-berat ibadah, buat teman-teman semuanya kalau mau nanya ibadah paling berat dalam Islam itu apa? Jawabannya istiqomah. Istiqomah, bukan yang lain. Seberat-beratnya sholat, istiqomah untuk sholat itu jauh lebih berat. Seberat-beratnya Anda mempertahankan keimanan kepada Allah di Barat, di Belgia, di Jerman dan lain sebagainya, istiqomah dalam mempertahankan itu jauh lebih berat. Maka buat teman-teman semuanya, belajar untuk istiqomah. Saya pernah dapat istilah seperti ini. Orang itu istiqomah itu kan sebenarnya sama dengan disiplin ya. Orang yang disiplin itu bisa mengalahkan semuanya. Orang yang disiplin itu benar-benar bisa mengalahkan semuanya. Orang pintar sekalipun itu kalah sama orang yang tekun. Orang yang tekun, orang yang istiqomah, orang yang rajin. Jadi memang istiqomah ini di mana-mana adalah ibadah paling berat. Dan kalau teman-teman semuanya bisa memiliki satu superpower menurut saya kalau kamu bisa memiliki satu superpower yang bisa kamu pilih apa? Saya akan milih gimana saya bisa disiplin. Gimana kita itu bisa istiqomah dalam menjalankan sesuatu.
Rasulullah SAW pernah bilang, katakan sebaik-baik amal itu jika kamu istiqomah meskipun amalan itu kecil. Meskipun amalan itu kecil, asalkan kamu istiqomah, maka itu adalah sebaik-baik amalan. Ada juga perkataan para ulama yang mengatakan bahwasanya istiqomah itu lebih hebat daripada 1000 karomah. Bagi yang belum tahu ya, kalau dalam Islam itu ada namanya karomah. Karomah itu mini mukjizat lah, mukjizat bentuknya mini. Dan Islam itu mempercayai karomah ya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan sedikit-sedikit ada hal yang bau-bau ajaib, sebenarnya itu Islam mempercayai. Tapi yang terjadi di Indonesia seringnya itu berlebih-lebihan. Kayak ada orang bisa menghidupkan mayit dan lain sebagainya, ada fulan yang bisa terbang ke Mekah, ada fulan yang bisa tembus goa ke Mekah dan lain sebagainya. Ya, sebenarnya itu mungkin dalam keilmuan Islam ya, yang seperti itu tuh mungkin. Cuma untuk membuktikannya itu suatu hal yang tidak mudah. Salah satu karomah itu Umar radhiyallahu anhu itu pernah mendapatkan karomah ketika di masa kekhalifahannya itu Sungai Nil surut, habis airnya. Lalu kemudian Amr bin As ketika itu sebagai gubernur itu komplain atau curhat atau mengajukan, ini gimana Amirul Mukminin, Sungai Nil surut ini bagaimana, kita harus bagaimana. Terus kemudian dia nulis surat yang bunyinya suratnya seperti ini. Wahai Nil, kalau kamu mengalir atas kehendakmu sendiri, maka jangan pernah mengalir sampai hari kiamat. Tapi kalau kamu mengalir atas izin Allah Subhanahu wa taala, maka atas izin Allah Subhanahu wa taala mengalirlah sekarang. Dan kemudian nyuruh untuk surat ini agar dilemparkan ke sungai. Dan dalam riwayat tersebut mengatakan terus kemudian Sungai Nil itu terus kemudian mengalir sampai sekarang. Nah, karomah itu tuh ada. Jadi ketika ada orang yang menceritakan tentang karomah, teman-teman jangan langsung sanksi dulu ya. Kita yang biasanya dengan logika biasanya agak langsung sanksi. Jangan langsung sanksi dulu. Sebenarnya ada, cuma banyak memang harus diakui orang-orang yang melebih-lebihkan aspek karomah ini. Nah, balik ke masalah perkataan ulama tadi, istiqomah itu jauh lebih baik daripada 1000 mini mukjizat tadi itu. 1000 karomah itu jauh lebih baik. Dan buat teman-teman semuanya, nah disitulah bagaimana kita bisa untuk belajar senantiasa untuk menjalankan apa yang disebut sebagai istiqomah ini. Saya kemarin belajar listening di sebuah podcast untuk orang Jerman gitu ya. Ada kalimat yang ternyata di situ dikatakan dan membuat saya wow, bagus ini kalimat ini. Dia mengatakan seperti ini. Supaya kamu bisa konsisten membangun sebuah habit bagus. Kalau kamu mau puasa Daud, kalau kamu sholat tahajud, atau kamu mau olahraga dan mempunyai habit yang bagus, supaya kamu nggak banyak scrolling ketika mau tidur dan lain sebagainya. Ada kalimat yang ini saya belajar dari podcast tersebut. Dia bilang gini, nimal verpas cuaimal. Bagus juga kalimatnya, bisa buat ngaji ini gitu. Jangan nimal verpas cuaimal. Jangan pernah kamu melewatkan sesuatu itu 2 kali. Artinya ketika kita itu sedang mau membangun habit, maka kita harus konsisten. Kalau kita terlewat sekali itu nggak apa-apa, itu namanya uzur. Tapi ketika kita terlewat 2 kali untuk melakukan konsisten ini, menurut podcast tersebut lah, saya ambil baik-baiknya saja. Dia mengatakan kemungkinan besar kamu akan kehilangan ritme setelahnya. Karena habis itu rasa malas itu akan masuk, terus kemudian untuk melaksanakan yang ketiga kalinya Anda akan lebih mudah untuk udahlah nggak usah dilakukan lagi lah. Udahlah nggak usah dilakukan lagi lah gitu. Jadi buat teman-teman semua yang ingin membangun konsistensi ya, istiqomah, rasa istiqomah, salah satu idiom yang bagus mungkin dari pelajaran yang ada di orang-orang Jerman itu adalah nimal verpas zweimal. Jangan diulangi 2 kali kalau melakukan sesuatu yang salah. Nah,
Berikutnya, cara gimana sih Ustaz, gimana orang itu biar bisa istiqomah? Yang pertama, cari dan lingkari diri Anda dengan orang-orang yang baik dan soleh. Pertama, kumpulkan diri Anda bersama orang-orang yang baik dan soleh. Dan ini selalu ya menjadi resep dari semua ulama untuk pada murid-muridnya ya. Jangan pernah mencari pergaulan yang buruk. Ada kalimat seperti itu, jangan pilih-pilih teman. Nah, kalimat itu kalau dalam Islam itu salah ya. Kalau teman itu tuh Anda harus pilih-pilih. Karena kita itu hanya bisa punya paling 2, 3, 5 teman dekat tuh paling 5, nggak banyak-banyak. Dari 5 orang ini harus kita pilih-pilih. Harus orang-orang yang memang terkenal soleh, solehah, baik, disiplin dan semuanya. Kalau kita dikelilingi oleh orang-orang yang sukanya minum-minuman keras di sini, terus kemudian ya naudzubillah ya mungkin LGBT dan lain sebagainya, ya kita akan kebawa ke sana. Itu seperti itu. Yang pertama, kelilingi diri Anda dengan orang-orang baik. Itu resep pertama. Resep yang paling ini. Ini bahkan di hadis, kalau buat teman-teman semuanya yang pernah mendengar cerita itu loh, orang yang katanya membunuh 99 orang. Ada hadisnya kan, saya yakin teman-teman semua tahu, tapi sedikit saya ulangi. Ada orang yang sudah membunuh 99 orang, lalu kemudian datang ke seorang agamawan gitu, tanya apakah bagi saya ada tobat enggak, terus kemudian dia bilang enggak ada, terus kemudian ya udah gurunya ini langsung sekalian dibunuh sekalian jadi 100. Terus dia datang ke guru yang berikutnya mengatakan, saya sudah membunuh 99 orang, saya sudah membunuh ke 100-nya adalah orang yang kemarin bilang kalau saya tidak dapat tobat. Nah sekarang saya tanya sama kamu, kira-kira saya punya tobat atau enggak? Bagi saya punya hak untuk tobat atau enggak? Terus kemudian guru yang ke 100 ini justru bilangnya seperti ini, kamu tinggal di mana? Saya tinggal di kota A. Oh, pantes kamu tinggal di kota A. Isinya adalah orang-orang maksiat. Kamu kalau mau tobat jangan di situ dulu. Saya nggak tahu tobatmu akan diterima atau enggak. Tapi kalau kamu yang benar mau tobat, coba pergi ke kota B, karena kota B itu isinya orang-orang soleh. Akhirnya dalam perjalanan kan, di tengah perjalanan dia meninggal. Dan teman-teman semua tahu ceritanya bahwasanya malaikat terus kemudian kebingungan. Terus kemudian dihitung jaraknya, mana yang lebih dekat antara jalan dia menuju ke tobatan sama jalan dia ke maksiat. Walhasil masuk ke surga lah dia. Dan itu teman-teman, cerita itu intinya adalah, salah satu intinya adalah, ayo loh, kamu cari teman yang bagus gitu. Kelilingi orang-orang yang baik gitu. Maka buat anak-anak kita pun juga seperti itu, kelilingi orang-orang yang kita anggap baik gitu. Diingatkan anak-anak kita, kamu harus jadi orang baik. Dan ketika kamu berteman, cari teman-teman yang baik. Baik sama semua orang, betul. Kita harus baik sama semua orang. Tapi memilih teman, kita harus memilih teman yang baik-baik. Itu seperti itu. Yang kedua, usahakan untuk mempunyai kalau pengajian ya, supaya jadi orang baik ya, tentunya jadwal keilmuan lah. Kalau kita belajar, kalau mahasiswa ya jadwal untuk belajar. Kalau kita sebagai penuntut ilmu agama punya jadwal untuk pengajian, terutama offline. Saya nggak bilang online buruk ya, tapi tetap beda antara offline dan online. Itu jauh barokahnya jauh, konsentrasinya jauh, juhudnya atau perjuangannya untuk mendapatkan ilmu juga jauh. Coba sekarang kalau online, ya saya juga bersalah dalam hal ini ya. Kita sering itu kalau online gurunya ngomong kameranya on semuanya, terus kemudian semua muridnya off, tinggal main HP, tinggal masak, tinggal apa. Saya juga bersalah di sini ya. Jadi saya juga sedang apa-apa. Seperti itu kan hal yang biasa. Coba masa lagi belajar ngaji, terus kemudian ditinggal tiduran, terus kemudian ditinggal scrolling HP, terus kemudian ditinggal masak. Coba kalau offline, datang ke masjid, terus kemudian nyimak gurunya ngomong apa, jawab, bahkan mencatat dan lain sebagainya, merangkum, bertanya, ada barokahnya tetap dapat. Maka buat teman-teman semuanya, coba kalau bisa cari offline. Jangan cuma online bagus, tapi online itu ya secondary lah. Cari offline, bikin hadiri majelis ilmu yang offline. Kalau ya nggak usah banyak-banyak, tapi juga dijadwalkan.
Terus kemudian yang ketiga, cara untuk belajar istiqomah adalah berdoa. Rajin-rajin berdoa, semoga kita bisa menjadi orang-orang yang sama Allah, yaitu Allahumma ya musarrifal qulub, sabit qalbi ala dinik, karena Allah yang membolak-balikkan hati, supaya kita itu hatinya selalu istiqomah dalam kebaikan. Itu bab istiqomah. Nah, sebelum saya tutup teman-teman semuanya, ada satu tema lain, sayangnya nggak ada kaitannya, tapi karena menurut saya ini penting, saya ingin menyampaikan sedikit saja tentang hal ini. Kemarin saya ngisi ngaji, terus kemudian ada satu hal yang menurut saya penting untuk dibagikan, yaitu masalah tahu nggak teman-teman semuanya, generasi yang sekarang orang-orang berumur 80, 90 ke bawah, 80 lah, 80, mulai dari generasi ke bawah 80-an, umur 80-an itu, dan generasi kita juga, saya, Mas Adul dan semuanya, adalah generasi pertama yang menggunakan bank sebagai tempat penyimpanan uang kita. Kalau orang zaman dulu menyimpan uang itu ya ditaruh, dikubur di tanah, atau terus kemudian ditaruh di bawah bantal, atau terus kemudian disimpan di mana. Belum ada konsep bank itu, belum marak. Tapi zamannya mereka yang sekarang umur 80 tahun ke bawah itu semuanya sudah pakai bank. Masalahnya di mana? Sering terjadi masalah ternyata ketika berkaitan sama ketika beliau meninggal dunia. Ketika ayah saya itu meninggal dunia, ada uang di bank yang sebenarnya nggak banyak-banyak banget, tapi juga nggak sedikit juga. Dan ternyata diambilnya tuh susah sekali. Cara ngambilnya tuh susah sekali. Maka kemarin saya sampaikan di pengajian itu, apalagi buat kita yang ada di Eropa, yang ada di negara bukan Indonesia, di luar negeri. Apalagi buat mereka yang mohon maaf belum menikah, belum punya pasangan. Bayangkan kalau teman-teman semua itu meninggal, apakah istri atau suami itu bisa mengakses uang tersebut? Atau jangan-jangan Anda justru akan merepotkan ahli waris Anda, ngurusi surat ini, ngurusi surat itu, ini dan lain sebagainya. Kenapa? Karena istri misalnya nggak tahu nomor PIN-nya, atau mungkin ya kenapalah, kalau Anda nggak menulis surat wasiat. Maka waktu itu saya sampaikan kepada jamaah itu, satu, jangan sampai meninggal di luar negeri itu sudah berat, lalu kemudian ahli waris Anda semakin berat karena uangnya ada di Anda dan nggak bisa diambil. Maka pastikan keluarga, atau terus kemudian gimana lah caranya bikin surat kuasa atau apalah, terserah ya. Atau istri sudah tahu, suami sudah tahu. Kalau itu sudah tahu mas, sudah insya Allah aman lah. Tapi itu pun juga kita semua juga tahu ya, kalau terus kemudian suami istri pergi naik mobil, terus kemudian kecelakaan berdua, terus anak-anaknya bagaimana dan lain sebagainya. Hal-hal seperti itu tuh tolong dipikirkan. Salah satu caranya kemarin, sebelum ke caranya, termasuk untuk teman-teman yang jomblo. Kalau suami istri biasanya masih punya backup ya, suami istrinya. Tapi kalau yang belum nikah, coba siapa yang bisa mengakses uang Anda nanti di bank? Kan nggak ada itu. Maka salah satu caranya adalah diperhatikan betul hal seperti ini. Terus kemudian bikin surat kuasa di bank tempat Anda nyimpan uang, Vollmacht gitu ya kalau orang Jerman itu. Terus kemudian bahwasanya menyatakan kalau saya meninggal, orang ini bisa mengambil uang saya. Hal itu penting teman-teman. Jangan sampai Anda sudah kerja keras nabung, misal yang jomblo ya, yang belum nikah, misal tabungan ada 3.000, 4.000 misal. Misal 3.000, 4.000. Lalu kemudian Anda meninggal tiba-tiba. Uang itu ahli waris Anda nggak bisa mengakses uang itu karena semuanya ada di Indonesia. Repot sekali kan? Uang 4.000 itu bisa untuk mengubah banyak, 80 juta bisa menjadi amal jariah Anda yang tidak terputus. Tapi karena nggak ada yang bisa mengakses, jadinya terputus. 4.000 kalau buat mendatangin keluarga ke sini hanya untuk ngurus 4.000, Anda nggak bisa, uangnya nanggung.
Tapi padahal uang 4.000 itu kalau bisa dikirimkan ke Indonesia itu bisa benar-benar mengubah hidup banyak keluarga Anda misal. Nah, jadi buat teman-teman semuanya tolong diperhatikan ya hal-hal seperti ini. Mungkin ada teman-teman yang punya tips dan trik untuk menangani hal-hal seperti ini, entah bagaimana, mungkin nanti silahkan dibagi teman-teman semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Saya mohon maaf jika banyak kurangan dan ingin kepanjangan. Silakan kalau ada yang mau menambahi atau bertanya. فيا ذلي ويا خجلي إذا ما قال لي ربي أما استحييته تعصيني ولا تخشى من العتب وتخفي الذنب عن خلقي وتأبى في الهوى قربي فتب مما جنيت عسى تعود إلى رضا